Hai semuanya, selamat datang di channel Pacarita. Pada kesempatan ini, saya akan membahas film berjudul Mongol, The Rise of Genghis Khan. Tapi sebelumnya, nonton sampai habis nah. Oke, kita mulai saja langsung. Jadi, film ini merupakan genre aksi dan biografi yang dirilis pada tahun 2007. Dibuat dan disutradarai oleh Sergei Bodrov yang dibintangi oleh Tadanobu Asano. Film ini menceritakan perjuangan seorang Genghis Khan yang sebelumnya dikenal dengan nama Temujin. Temujin adalah anak dari seorang Khan atau raja suku Mongol yang bernama Esugei. Pada abad 12, Mongol bukanlah kerajaan yang satu, tetapi terpecah-pecah menjadi beberapa suku hingga pada akhirnya Temujin menyatukannya dan menjadi pemimpin satu-satunya. Film ini menggunakan alur maju yang menceritakan kehidupan Temujin dari kecil hingga menjadi pemimpin suku Mongol. Film dimulai dengan menampilkan suasana kota Tangut di tahun 1192. Di sini terlihat seorang anak kecil berbicara kepada seseorang yang berada di dalam kurungan, yaitu Temujin dewasa. Film berlanjut menceritakan kisah 20 tahun lalu sebelum Temujin dikurung. Saat itu, Temujin kecil diajak ayahnya ke suku Merkit untuk mencari calon istri. Karena adat suku Mongol saat seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, ia sudah harus mencari pasangan. Di tengah perjalanan, sang ayah memutuskan untuk beristirahat dan menginap di sebuah suku yang kebetulan kepala sukunya merupakan sahabatnya sendiri. Setibanya di tempat itu, Temujin langsung disapa oleh seorang anak perempuan yang menanyakan nama dan maksud kedatangannya. Perempuan itu pun mengatakan bahwa Temujin harus memilihnya sebagai calon istri. Dan Temujin yang masih polos pada akhirnya memilih perempuan itu dan tidak lagi menghiraukan imbauan ayahnya. Sebelumnya, ayahnya kecewa karena maksud baiknya untuk berdamai dengan suku Merkit gagal. Padahal perjodohan Temujin dengan perempuan suku Merkit itu bisa menebus kesalahan ayahnya yang pernah mencuri ibunya. Sebenarnya ayah dan ibu Temujin waktu itu saling mencintai sih. Nah, setelah pemilihan calon istri selesai, Temujin memberikan tulang gagak berbentuk garpu kepada calon istrinya yang bernama Borte. Temujin menyarankan agar Borte mengusapnya jika mempunyai keinginan dan berjanji akan datang 5 tahun kemudian. Di malam hari saat perjalanan pulang, tiba-tiba hujan deras disertai petir dan guntur. Mereka pun berteduh di bawah batu. Mereka ketakutan kecuali Temujin. Saat itu, ayahnya pun menjelaskan alasan mengapa orang Mongol takut dengan petir dan guntur. Karena itu adalah bentuk kemarahan Dewa Tengri, kata ayah Temujin. Jadi Dewa Tengri adalah Tuhan yang disembah oleh suku Mongol. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, nampak suku lain yang sedang beristirahat di tempat peristirahatan mereka. Terlihat seorang pelayan dari suku lain membawakannya susu untuk Esugei, sang raja. Mereka pun saling bertukar susu sebagai bentuk menghormati adat. Namun, sebelum meminum susu itu, salah seorang pengawal mencegah Esugei agar susu itu sebaiknya diberikan kepada pengawal terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya. Pengawal itu punya firasat tidak enak saat melihat tatapan aneh dari suku tersebut. Namun, ayah Temujin tidak menghiraukannya sebagai bentuk kepatuhan pada adat. Dan pada akhirnya ayah Temujin pun mati karena diracuni. Apa Ji sudah dibilang memang tidak mendengar. Lanjut, melihat rajanya mati, para pengawal bergegas meninggalkan Temujin dan ayahnya. Sesampai di sukunya, seorang pengawal yang bernama Targutei berkhianat dengan mengambil alih harta kerajaan, sembari mengatakan bahwa dirinya lah yang menjadi Khan sekarang. Ibu Temujin yang mendengarnya pun mengatakan bahwa Targutei dan kawan-kawannya tidak tahu berterima kasih. Dan kelak, Temujin akan membalasnya saat ia sudah dewasa. Setelah itu, sang ibu pun menyuruh Temujin untuk lari dari tempat itu. Targutei pun menyuruh pengawalnya menangkap Temujin untuk dibunuh. Namun, sebelum memerintahkan pengawalnya untuk memenggal kepala Temujin,
Tergute teringat pesan Esuge untuk tidak pernah melanggar adat meskipun dalam keadaan terpaksa. Adat suku Mongol adalah tidak membunuh anak kecil, dan Temujin pun pada akhirnya tidak jadi dibunuh. Cerita berlanjut, musim dingin telah tiba. Temujin kabur menuju Gunung Keramat seorang diri untuk memohon pada Dewa Tengri. Gunung itu sangat jauh. Di tengah perjalanan, salju tempat ia berpijak retak, sehingga Temujin tenggelam ke dalam air. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Jamukha, anak Han, salah satu suku yang siap menjadi saudaranya. Temujin dan Jamukha lalu mengiris tangan mereka masing-masing dan meneteskan darahnya ke dalam wadah berisi susu. Mereka pun langsung meminum susu itu berdua. Jamukha meminta Temujin untuk menjadi wakilnya kelak saat ia menjadi Khan. Namun Temujin mengatakan bahwa ia harus membunuh musuhnya terlebih dahulu. Saat sedang menunggang kuda bersama Jamukha dan Taichar, pengawal Tergute melihat Temujin. Temujin pun dibawa kembali ke Tergute. Kini leher dan tangan Temujin kembali dipasung. Ia juga dijadikan budak untuk membantu para pelayan suku. Beruntunglah di suku itu masih ada pelayan yang baik hati yang selalu memberi makan Temujin. Setelah makan, tidak sengaja Jamukha lewat dan berpura-pura tidak mengenal Temujin. Temujin lalu berpesan agar Jamukha menemui Borte untuk menyampaikan pesan bahwa dirinya akan datang 5 tahun lagi. Hujan deras dan halilintar menghadang. Orang-orang Mongol pun berlarian masuk ke rumah masing-masing. Kesempatan itu dimanfaatkan Temujin yang masih terpasung melarikan diri menuju batu besar untuk memohon kepada Dewa Tengri. Saat sedang berdoa, seekor serigala mengawasi dari balik batu. Dan tiba-tiba saja pasung Temujin pun terlepas seketika. Tada! Oke, berlanjut ke tahun 1186, tahun kuda api. Di sini diperlihatkan Temujin remaja kabur dari kerajaan anak buah Tergute. Dan Temujin pun tertangkap lalu dibawa kembali ke hadapan Tergute. Saat bertemu dengan Temujin, Tergute nampak ketakutan, tetapi ia tetap menyembungkan dirinya dan mengatakan akan memaku Temujin di rakitan kayu berbentuk keledai. Malam harinya, Temujin membunuh penjaga dan berhasil kabur. Temujin pun menghampiri penggembala kuda. Penggembala itu sangat baik karena melepaskan pasung Temujin dan memberinya seekor kuda. Temujin pun langsung menuju rumah Borte. Mereka pun akhirnya menikah dengan menuju ke rumah ibunya yang tinggal bersama kedua adik Temujin. Di malam harinya, suku Merkit datang ke rumah ibu Temujin untuk mengambil Borte. Mereka ingin balas dendam kepada ayah Temujin yang juga telah mencuri ibunya yang merupakan tunangan dari kepala pasukan gerombolan itu. Beruntunglah Temujin dan Borte sedang tidak di rumah. Mereka sedang pergi berbulan madu. Keesokan harinya, saat Temujin sedang asik bermesraan dengan Borte, tiba-tiba datang segerombolan suku Merkit. Suku Merkit pun mengejar mereka. Saat sedang berkejaran, Temujin dipanah dan tidak bisa lagi mengendalikan kudanya. Borte pun langsung memukul kuda yang ditunggangi Temujin dan mengorbankan dirinya. Cinta memang butuh pengorbanan, guys. Film berlanjut. Setelah pulih, Temujin mendatangi Jamukha yang kini sudah menjadi Khan. Ternyata kedatangan Temujin untuk meminta bantuan Jamukha agar bisa merebut istrinya kembali. Jamukha pun tertawa mendengarnya karena saudaranya ingin berperang demi seorang wanita. Tetapi pada akhirnya Jamukha membantu Temujin dengan syarat Temujin harus menunggu 1 tahun. Pasukan Temujin dan Jamukha pun bergabung dan telah tiba di wilayah suku Merkit. Sebelum menyerang gubuk-gubuk suku Merkit, ternyata mereka telah masuk duluan ke dalam perangkap suku Merkit yang bersembunyi di balik batu. Kali ini bukan udang yang bersembunyi di balik batu ya guys. Lanjut, pertumpahan darah pun terjadi. Namun, perang berhasil dimenangkan oleh pasukan Temujin dan Jamukha. Di tengah peperangan, Temujin menyelinap masuk ke gubuk suku Merkit untuk menemui Borte. Dan ternyata Borte sudah lebih dulu membunuh pemimpin suku Merkit dengan pisau. Malam pun tiba. Temujin bersama Jamukha dan pasukannya mabuk-mabukan. Temujin mengucapkan terima kasih kepada Jamukha karena telah membantunya menemukan istrinya.
Jamuka pun menawari Temujin untuk menjadi wakilnya, namun Temujin tidak langsung mengiyakannya. Temujin mengatakan bahwa ia sudah terbiasa menjadi tuan untuk dirinya sendiri. Seorang pun menghampiri Temujin karena pasukannya ingin bertemu dengannya. Pasukannya menyampaikan bahwa Jamuka telah mengambil sebagian besar hasil jarahan. Bagaimana dengan bagian Temujin? Temujin lalu mengatakan bahwa ia cukup disimpankan 10% saja. Sisanya untuk dibagikan kepada para prajurit dan keluarganya. Mulai saat itulah beberapa prajurit Jamuka memilih bergabung dengan Temujin. Taichar, wakil Jamuka pun menyampaikan hal itu kepada Jamuka. Ia juga menjelek-jelekan Temujin. Namun Jamuka menegurnya untuk tidak berbicara buruk tentang saudaranya. Wah, di sini Jamuka baik banget ya. Keesokan paginya, Temujin meninggalkan Jamuka dan pasukannya. Ia tidak sempat berpamitan karena Jamuka dan pasukannya masih tidur. Dua pasukan Jamuka bernama Daritai dan Altan ikut pergi bersama Temujin. Mengetahui itu, Jamuka jengkel dan bergegas mencari Temujin yang ditemani oleh Taichar. Mereka pun akhirnya bertemu. Saat bertemu, Jamuka menanyakan mengapa dua pasukannya ikut bersama Temujin, dan Temujin pun menjawab bahwa orang Mongol memilih pemimpin mereka sesuai dengan keinginannya. Keesokan paginya, para kawanan kuda Temujin dicuri oleh Taichar. Daritai dan pasukan lainnya pun mengejar Taichar yang sedang berlari bersama kawanan kuda. Dan tiba-tiba saja, Taichar mati karena terkena panah oleh pasukan Temujin. Saat itulah peperangan antara Jamuka dan Temujin dimulai. Tergute datang kepada Jamuka dan memanas-manasi Jamuka. Ia juga berjanji akan membantu Jamuka dalam menghadapi Temujin. Film pun berlanjut. Perang pun dimulai. Pasukan Jamuka dan Tergute 10 kali lebih banyak dari pasukan Temujin. Borte pun mengatakan kepada Temujin untuk menghadapi pasukan Jamuka dan meninggalkan dirinya. Temujin pun menyusun strategi dengan mengarahkan pasukan untuk membuat pertahanan di atas bukit. Sementara keluarga pasukan dan Borte disuruh kabur. Sebelum pergi, Borte memberi tulang gagak berbentuk garpu kepada Temujin. Peperangan pun berlangsung dengan jumlah yang sangat banyak. Pasukan Temujin pun kalah hingga hanya Temujin sendirian yang dikepung oleh pasukan Jamuka dan siap untuk dibunuh. Beruntunglah Jamuka lagi baik hati ya, ingin Temujin hidup-hidup sehingga Temujin tidak jadi dibunuh oleh pasukan. Jamuka memohon Temujin untuk berlutut dan meminta ampunan kepadanya jika ia masih ingin hidup. Namun Temujin tetap pada pendiriannya. Ia mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pengemis. Hal inilah yang membuat Jamuka semakin marah. Ia ingin membunuh Temujin, namun mengingat bahwa Temujin adalah saudaranya. Lalu Jamuka pun menjual Temujin kepada pembeli budak. 1 tahun kemudian, di perbatasan kota Tangut diperlihatkan budak yang dilelang. Tibalah seorang kaya ditemani seorang biksu membeli Temujin. Sebelumnya, biksu memperingatkan untuk tidak membeli Temujin karena firasat bahwa orang Mongol akan menghancurkan kota yang dipimpin oleh Temujin. Namun, orang kaya itu tetap saja membeli Temujin dan mengurungnya di sebuah kurungan yang dijaga dengan ketat oleh anjing-anjing. Di dalam penjara, Temujin dihina dan ditertawai oleh orang-orang Tangut. Singkat cerita, di tengah turunnya hujan, biksu mendatangi dan meminta maaf kepada Temujin. Biksu berpesan jika Temujin ingin menghancurkan kota, janganlah menghancurkan biara. Lalu Temujin meminta kepada sang biksu untuk membunuh penjaga dan memberikannya kunci sel. Namun biksu tidak menyanggupinya karena dilarang oleh agamanya. Temujin pun meminta biksu untuk mencari Borte. Ia memberikan tulang gagak berbentuk garpu. Cerita berlanjut, sang biksu pun pergi mencari Borte. Di tengah perjalanan, sang biksu yang tua renta akhirnya mati. Borte yang sedang jalan-jalan bersama anaknya menemukan sang biksu dan melihat tulang yang diberikan Temujin.
Di padang yang tandus itu, tiba-tiba lewat segerombolan orang yang akan menuju kota Tangut. Borte dan anaknya pun memohon ikut bersama orang itu. Namun orang itu menolaknya karena melihat Borte tidak mempunyai uang. Borte pun bersikeras dan berjanji akan membayarnya dengan memberikan tubuhnya. Borte kini hidup berkecukupan dan tibalah ia di kota Tangut dan bertemu dengan Temujin yang masih berada dalam kurungan. Borte lalu menyogok penjaga kunci. Dan pada akhirnya Temujin pun berhasil keluar dari kurungan. Mereka lalu naik ke sebuah kereta yang di dalamnya terlihat anak laki-laki dan perempuan yang keduanya anak Borte. Selanjutnya Borte menyewa penginapan. Cerita berlanjut, kini Borte, Temujin dan kedua anaknya sedang liburan di padang sabana. Saat sedang bermesraan, Borte mengatakan bahwa orang Mongol sekarang ini sudah barbar, kerjanya hanya membunuh dan mencuri. Temujin berkata, "Aku tahu apa yang harus dilakukan untuk orang-orang Mongol." Temujin lalu menuju ke batu tempat ia biasa berdoa pada Dewa Tengri. Ia memohon pertolongan untuk diberi kekuatan menyatukan orang-orang Mongol. Beberapa tahun kemudian, Temujin kini telah memiliki banyak pasukan, namun ia tetap ingin menyatukan bangsa Mongol. Sedangkan Jamukha berusaha untuk memecah belahnya, sehingga dimulailah perang terakhir. Nah, perang ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi khan suku Mongol. Pasukan Jamukha tetap lebih banyak dari pasukan Temujin, namun itu tak akan mematahkan niat baik Temujin untuk menyatukan orang Mongol. Perang pun dimulai. Di tengah peperangan, tiba-tiba hujan lebat dan halilintar menghadang. Semua pasukan, baik dari pihak Temujin maupun Jamukha, ketakutan. Tetapi Temujin tetap berdiri kokoh dan menyemangati pasukannya untuk tetap melawan rasa takut. Di akhir perang pun dimenangkan oleh Temujin dan bangsa Mongol pun akhirnya bersatu. Di akhir cerita diperlihatkan bahwa kota Tangut yang menyekap Temujin selama ini dihancurkan, sedangkan biara tetap dipertahankan. Pada tahun 1206, tahun Harimau Merah, Temujin resmi menjadi khan bangsa Mongol. Selamanya dikenal sebagai Genghis Khan. Dan film pun tamat.